Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya persilahkan. Hakim-Hakim pasal 5. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel yang mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan kirimlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang? Sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan, di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat tanah pada mata air Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang, bintang-bintang dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwa. Ketika itu, menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang ditukulnya. Sisera dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang?
Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis seorang 2 untuk setiap orang? Jarahan kain berwarna sehelai 2 untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 4 kemarin. Bangsa Israel ditindas oleh Raja Kanaan sekitar 20 tahun karena mereka berlaku jahat di hadapan Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menjawab seruan mereka ketika mereka meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Deborah. Deborah dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang membebaskan orang Israel dari tekanan Raja Kanaan. Tuhan memberikan kemenangan yang begitu hebat. Sebuah peperangan yang tidak seimbang, tetapi Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada Deborah dan bangsa Israel. Sebagai respon atas kemenangan yang telah Tuhan berikan, maka Deborah mengekspresikan syukurnya kepada Tuhan melalui sebuah puji-pujian kepada Allah. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita lihat di sini bagaimana Deborah adalah selain dia seorang pemimpin, dia juga seorang yang senang atau seorang yang suka sekali menyanyi, memuji Tuhan. Dikatakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Deborah menyanyi dan pujian penyembahan nyanyiannya itu, mazmurnya itu ditujukan untuk Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Deborah seorang yang suka memuji Tuhan, Deborah seorang yang suka menyembah Tuhan, Deborah adalah seorang yang mengekspresikan rasa syukurnya atas kemenangan yang telah diraih bersama dengan Tuhan dengan bentuk puji-pujian kepada Allah. Dan jelas sekali di sini dikatakan bahwa nyanyian, mazmurnya itu semata-mata bagi Tuhan Allah Israel. Mari kita lihat bagian yang kedua dari pasal yang kelima ini. Kita akan melihat tentang isi nyanyian Deborah. Ada beberapa hal yang dituliskan di sini dengan nyanyian Deborah ini. Kita akan lihat bagian yang pertama. Deborah mengekspresikan tentang pengenalannya akan Tuhan. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, kemudian disambung di ayat yang ke-11, Deborah mengenal Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dikatakan Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya, gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Ya, kehadiran Tuhan ketika menyertai Deborah, ya, disertai juga dengan tanda-tanda alam yang begitu dahsyat, dan ini diekspresikan Deborah dalam nyanyiannya, bagaimana bumi itu goncang, gunung-gunung itu menjadi goyang. Bahkan di ayat yang ke-11, Deborah mengekspresikan pengenalannya akan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di daerah Israel. Bagian yang kita lihat bersama-sama dari isi nyanyian Deborah, yang pertama adalah melalui nyanyian ini Deborah mengekspresikan bagaimana dia mengenal Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang adil. Selain itu kita melihat bersama-sama dalam nyanyiannya ini, Deborah juga mengisahkan bagaimana dia diangkat oleh Tuhan sebagai seorang hakim. Kemarin kita belajar dari pasal yang keempat, bagaimana Deborah seorang yang dipilih Tuhan, dia seorang yang berani maju untuk bangsanya, berani untuk melayani, menjadi seorang pemimpin atas umat Israel yang pada waktu itu mereka dijajah atau ditindas oleh Raja Kanaan. Kalau kita membaca di ayat yang ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, disinilah Deborah mengisahkan bagaimana dia diangkat menjadi seorang hakim. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Di sini kita melihat bagaimana ketika orang-orang mereka ada di dalam di kehidupan dosa, mereka memilih Allah yang baru, dan terjadi peperangan di pintu gerbang, dan Deborah bangkit menjadi pemimpin yang membela umat Tuhan, menyelamatkan umat Tuhan dari penindasan Raja Kanaan. Kita lihat bersama-sama
dikatakan, bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ya, Deborah mengisahkan bagaimana dia diangkat sebagai seorang hakim, dipilih oleh Allah, bersama dengan Barak maju memimpin umat Tuhan, dan mereka mengalami kemenangan di dalam peperangan melawan Raja Kanaan. Bagian yang ketiga kita melihat bersama-sama tentang keterlibatan suku-suku Israel di dalam peperangan melawan Raja Kanaan. Suku-suku mana saja yang terlibat di dalam peperangan, mulai dari ayat yang ke-13, Deborah menceritakan ada suku-suku Israel yang maju berperang. Deborah tidak sendiri, Deborah bersama dengan Barak disupport oleh suku-suku Israel, maju bersama-sama melawan Raja Kanaan. Ada suku Efraim, dikatakan dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pemerah. Ya, ada Efraim, ada Benyamin, ada Makir, ada Sebulon. Juga dikatakan di ayat yang ke-15 juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan tentang suku-suku yang ada di Israel yang ikut maju berperang. Juga ada suku Ruben yang dicatat suku ini banyak pertimbangan, ya. Dan juga ada suku-suku Gilead, ada suku Dan di ayat yang ke-17, ada suku Asher yang duduk di tepi pantai laut, juga ada suku Sebulon. Yang menarik adalah di ayat yang ke-18, suku Sebulon ini dijelaskan tentang karakteristiknya. Suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Ya, ada suku-suku yang digerakkan Tuhan untuk ikut membantu Deborah dalam peperangan. Ya, Deborah tidak sendiri, Tuhan juga memakai suku-suku di Israel untuk bangkit menjadi orang-orang yang berani melawan Raja Kanaan. Mereka disertai Tuhan dan mereka mendapatkan begitu banyak rampasan-rampasan karena mereka menang di dalam peperangan. Di bagian yang berikutnya kita lihat bersama-sama ada peran Yael dalam mengalahkan Sisera. Kemarin kita lihat bagaimana orang Israel mengalami kemenangan, juga ada tokoh yang lain yang disebutkan yang namanya Yael. Yael ini juga di nyanyian Deborah juga disebutkan. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang ada di dalam kemah. Ya, Yael seorang perempuan yang diberkati Tuhan, ya, dengan penuh keberanian, dengan iman, dengan kecerdikan yang luar biasa, dia tampil membunuh Sisera, panglima Raja Kanaan. Ya, pada waktu itu, ya, Yael dengan keberanian yang penuh, ya, dengan iman, dengan kecerdikan yang luar biasa yang Tuhan berikan, dia tampil dan dia menghancurkan kepala Sisera, meremukkannya, menembus sampai ke pelipisnya. Ya, Yael dipuji di dalam nyanyian Deborah, bagaimana dia adalah seorang perempuan yang diberkati Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberkati Yael karena iman dan karena tindakannya. Bagian terakhir dari Hakim-Hakim pasal yang kelima, di ayat yang ke-31, kita melihat tentang prinsip nyanyian Deborah. Di ayat yang ke-31, kita menemukan bahwa Tuhanlah sumber kemenangan, sebab ia yang membinasakan musuh. Orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Melalui nyanyian ini, Deborah menegaskan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber kemenangan. Banyak orang suka mungkin menciptakan lagu, mungkin menulis lagu, ya, tetapi ya lagu yang alkitabiah adalah lagu yang mengagungkan nama Tuhan, lagu yang memuji Tuhan, lagu yang fokusnya itu kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Dan Deborah menunjukkan lagu yang dia nyanyikan adalah lagu yang sungguh-sungguh luar biasa, karena lagu itu adalah lagu yang fokus utamanya itu bukan untuk memuji dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin yang hebat, tetapi memuji Tuhan yang menjadi sumber kemenangan. Deborah mengakui bahwa kemenangan itu sumbernya adalah dari Tuhan. Tuhan sumber kemenangan, Tuhan yang membinasakan musuh-musuhnya. Karena itu dia menegaskan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan itu bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ya, kalau kita melihat pagi hari, ya, matahari terbit itu sangat indah, sangat megah. Ya, demikianlah gambaran orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat pada Tuhan, orang-orang yang mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan. Nah, teks yang bisa kita ambil dari Hakim-Hakim pasal 5 adalah
meresponi keberhasilan yang diraih, pertolongan Tuhan itu dengan menyanyi, memuji Tuhan. Aplikasinya adalah, apakah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya selalu menyanyi, memuji Tuhan sebagai respon atas keberhasilan dan atas pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kemurahan Tuhan, mujizat, pertolongan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan semuanya itu kita responi dengan kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di hari yang baru yang telah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Hari ini kita meresponi setiap kebaikan, anugerah, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji, menghormati Dia, dan memuliakan Tuhan. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu, Tuhan. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu, Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan, pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu, Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah. Hormat dan kuasa, pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu, Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah selamanya. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah selamanya, 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 selamanya. Mari sembah Dia. Seperti Deborah yang suka memuji, menyanyi, bersyukur karena dia mengenal siapa Allah yang besar, dahsyat,
mengenal dirinya yang tidak ada apa-apa dan mengenal perbuatan Allah yang besar yang dia alami. Dan biarlah kita pagi ini mau mengucap syukur buat pengenalan akan Allah dalam Yesus Kristus, perbuatan yang sudah kita alami dari Tuhan. Kita mau bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Oh Tuhan, Engkau yang besar dan dahsyat. Terima kasih Tuhan karena kasih setia Tuhan, karya Tuhan buat aku, buat kami semuanya, dari hari ke hari, dari saat ke saat, tahun ke tahun, karena Tuhan baik. Perbuatannya yang besar, adil dan dahsyat buat kami semuanya. Karena anugerah kasih setia di dalam Yesus Kristus, kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sehat, Tuhan pakai, melindungi, Tuhan terus sertai. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur segala kebaikan Tuhan, segala kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur.